Kapan ya, Bes? Wes ayo. Ayo, Mulai mari yo. direkam. Ayo. Kita gak ini. Yo, yang pertama sopo? Oh, aku ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Buat yang nonton ini ya, saya dari kelompok 14 ingin membahas tentang resiko kredit. Saya Farid Majid Ilyas, nomor NIM 181500168, dan rekan saya yaitu sopo iki? Saya Veronica Karima dengan NIM 1815013. Saya Hernando Raffi Wicaksono dengan NIM 181500089. Resiko kredit. Duh, Risiko kredit adalah bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo. Risiko kredit ini terjadi jika counterparty atau pihak lain dalam transaksi bisnis kita tidak bisa memenuhi kewajiban. Presentasi resiko kredit semakin penting karena akhir-akhir ini banyak peristiwa gagal bayar yang dialami oleh perusahaan-perusahaan domestik, luar negeri, bahkan negara sekalipun. Next. Penilaian kualitatif dalam dunia perbankan, analisis kredit sering menggunakan kerangka 3R dan 5C. Kerangka tersebut intinya menganalisis kemampuan melunasi kewajiban dari calon nasabah bank. Kerangka tersebut bisa juga dipakai untuk menganalisis risiko kredit yang dihadapi oleh perusahaan tertentu. Next. Monggo Mas Nandu. loh, kamu lagi 3. Aku lagi dah. Iya. Pedoman 3R bisa dijelaskan dengan berikut. Returns berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan kredit yang diminta. Apakah kredit tersebut bisa menghasilkan return atau pendapatan yang memadai untuk melunasi utang dan bunganya. Repayment capacity berkaitan dengan kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman dan bunganya pada saat pembayaran tersebut jatuh tempo. Risk bearing ability berkaitan dengan kemampuan perusahaan menanggung risiko kegagalan atau ketidakpastian yang berkaitan dengan penggunaan kredit tersebut. Jaminan merupakan hal yang perlu dipertimbangkan oleh kreditor dalam kaitannya dengan risk bearing ability. Oke, next. Ayo, Silakan. Sedangkan pedoman 5C berkaitan dengan karakteristik sebagai berikut ini. Karakter. Menunjukkan karakter peminjam sebagai debitur untuk memenuhi kewajibannya. Kapasiti kemampuan peminjam untuk melunasi kewajiban hutangnya melalui pengelolaan perusahaannya dengan efektif dan efisien. Kapital posisi keuangan perusahaan peminjam secara keseluruhan. Kondisi keuangan dapat dilihat melalui analisis keuangan seperti analisis rasio. Next. Kolateral. Aset yang dijaminkan diajukan dengan agunan untuk suatu pinjaman. Jika karena suatu hal pinjaman tidak bisa dikembalikan, jaminan bisa dijual untuk menutup pinjaman tersebut.
mempengaruhi kemampuan dalam mengembalikan kewajiban pinjaman. Next. Risiko kredit jangka panjang dan jangka pendek. 1. Risiko yang bersifat jangka pendek. Short term risk adalah risiko yang disebabkan karena ketidakmampuan suatu perusahaan memenuhi dan menyelesaikan kewajiban yang bersifat jangka pendek. Kedua, risiko yang bersifat jangka panjang, long term risk, adalah ketidakmampuan suatu perusahaan menyelesaikan kewajiban jangka panjangnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Veronica. Beberapa risiko kredit bagi investor. Beberapa permasalahan yang dihadapi investor akibat risiko kredit yaitu investor akan mengalami keterlambatan penerimaan keuntungan dalam bentuk bunga bagi pemegang obligasi. Permasalahan menjadi lebih besar pada saat emiten sudah berada dalam kondisi bangkrut dan siap dilikuidasi. Keterlambatan penerimaan keuntungan dari bunga menyebabkan permasalahan pada pihak eksternal. Peranan credit risk management atau CRM dan relationship management atau RM. Pejabat di lembaga perbankan dan bisnis lain yang bertanggung jawab dalam keputusan kredit agar dalam pelaksanaannya tercipta kondisi yang terkontrol dan aman adalah bagian CRM dan RM. Kualitas perjanjian kredit mampu meminimalisasi risiko. Cara meminimalisasi risiko adalah dengan memperkuat perjanjian kredit, yaitu perjanjian atau yang disebut agreement antara kreditur dan debitur. Default risk. Default risk merupakan risiko gagal bayar terhadap sejumlah pinjaman kredit yang dipinjam. Penyebabnya adalah debitus tidak mampu mengembalikan pinjaman secara tepat waktu, disebabkan oleh kondisi makroekonomi yang tidak stabil atau kerugian perusahaan akibat penurunan penjualan, terjadi korupsi dalam perusahaan menyebabkan penurunan nilai perusahaan di mata publik, terjadi mismanagement. Kebijaksanaan dan solusi untuk menghindari terjadinya default risk. Bagi kreditor, akan menaikkan angka jaminan pada tingkat yang benar-benar aman, menghindari jaminan yang memiliki tingkat risiko, menghindari benda jaminan yang memiliki nilai fluktuasi di pasaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kata, kami mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Barangkali ada yang ditanyakan buat besok Pak Tama. Terima kasih. Sekian dari kelompok 14 tentang resiko kredit. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kayak Wis ya, Rek. wis ya. Oke, siap. Terus habis Solo, gini Bes. diupload di YouTube ya. YouTube-nya siapa Hapta? YouTube. Loh, YouTube udah. Iya, nggak apa-apa. Loh, Kak nak YouTube Pak Tama. Ya enggak lah.